Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desi Data. Pada hari ini saya pengen membahas mengenai beberapa pertanyaan yang tentang seputaran jam lah, tentunya dari luxury watch sampai jam yang cukup oke lah gitu. Yang pertama ya, langsung aja ya teman-teman. Kita mulai dari yang luxury watch, yaitu pertanyaannya, apakah lebih baik membeli second atau baru? Maksudnya second itu adalah udah pernah dipakai orang. Jadi mungkin kalau bahasanya di grey dealer ya, atau di reseller, pre-owned, like new juga mungkin bisa consider second. Jadi baru dipakai beberapa kali. Terus misalnya, ya itulah kurang lebih lah ya teman-teman bahasanya ya. Nah, atau kita mau beli yang full seal, some seal, brand new in box, unworn gitu ya. Saya bahas satu-satu. Nah, sebenarnya tergantung dari tujuan kita memakai jam ya. Maksudnya tujuan kita membeli. Kalau tujuan kita benar-benar untuk dipakai, saran saya sih belinya second. Tapi, nah ada tapinya teman-teman. Tapinya ini perlu digarisbawahi secara bold ya. Hati-hati ketika Anda beli second, perhatikan kondisi jam tangan Anda. Jadi memang lebih baik cek fisik sebetulnya daripada kita cuma sekedar melihat di sosial media atau kita melihat secara online, video atau foto gitu. Kenapa teman-teman? Karena terus terang cukup banyak jam-jam second yang ketika Anda terima, kalau misalnya Anda membelinya nggak lihat fisik, itu kondisinya ternyata nggak terlalu puas. Ada dent, ada dink, ada kalau scratch halus itu wajar ya. Jadi hairline gitu, hairline itu wajar. Cuman kalau seandainya dent dan dink yang kalau pakai kuku itu kerasa ya, pakai kuku itu kerasa, itu nggak terlalu menyenangkan. Jadi Anda boleh cek aja. Banyak orang yang ketika ada dent atau ding di luxury watch-nya itu kurang menyenangkan sebetulnya. Jadi cek fisik itu sangat-sangat penting. Nah, jadi nggak salah juga untuk teman-teman yang tetap untuk dipakai, Anda mencari sealed, full seal, some seal, atau unworn gitu. Karena bisa dipastikan bahkan udah ditulis kondisi seperti itu pun bisa jadi tetap ada yang namanya kondisi yang tidak sempurna gitu. Jadi selalu cek fisik. Nggak bisa kita gimana ya 100% percaya, kecuali toko-toko yang udah Anda sangat-sangat trust ya gitu. Tapi nggak bisa kita, oh ini apalagi Anda belum pernah bertransaksi dengan satu atau dua toko yang Anda mau transaksi gitu. Lebih baik Anda lihat intinya. Jadi nggak ada salahnya kita tetap, walaupun buat dipakai pun, mau nyarinya yang full seal, some seal, unworn pun sebetulnya nggak salah juga gitu. Karena ya yang tadi, kondisi second yang bagus itu bisa dibilang 50-50 lah. Tergantung kepuasan Anda. Nah, di lain sisi kalau Anda memang mencari untuk collectible Anda ya, jadi untuk koleksi gitu, Anda hanya senang untuk sebagai pajangan gitu dan investing, itu bisa dua-duanya. Bisa cari yang second, bisa cari yang unworn. Kenapa bisa cari yang second? Karena second ke dalam kondisi bagus pun tetap mempunyai value yang nantinya akan naik juga ketika pasar luxury watch itu mengalami yang namanya kenaikan. Jadi memang kalau misalnya tujuannya untuk investing, mau beli yang second ataupun mau beli yang baru gitu, itu dua-duanya bisa. Ya kalau gitu sebaliknya tadi ya, saya udah jelasin juga ya, ketika kita mau buat dipakai pun dua-duanya bisa, beli yang baru ataupun beli yang second. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak jam second yang bisa jadi memenuhi kepuasan seseorang gitu. Itu tergantung lah, jadi tergantung standar orang dalam melihat kondisi, tergantung standar orang dalam menerima satu kondisi second. Jadi ya yang terbaik yang tadi ya saya udah cerita,
Pokoknya kalau Anda yang orangnya yang toleransinya cukup rendah dalam pengen beli udah mahal itu, pengen yang bagus, silahkan datangi toko yang ada dan Anda cek fisik gitu. Jadi Anda nggak akan menyesal gitu ketika Anda sudah mengeluarkan uang dari kantong Anda yang cukup banyak gitu untuk membeli luxury watch. Yang kedua, jadi ini yang tadi tentang luxury watch ya. Yang kedua, sekarang kita bicara brand yang luxury watch tapi menengah nih. Misalnya seperti Breitling, Panerai, terus Omega bisa, apalagi ya teman-teman, IWC gitu kan, apalagi Tudor. Nah, brand-brand seperti ini apakah lebih baik beli di butik atau di reseller? Sejauh yang saya research gitu ya, sejauh yang saya pelajari, di reseller biasanya ya, ini nggak selalu ya, tergantung model, tapi biasanya jam-jam yang merek-merek tadi yang nggak terlalu limited atau spesial banget, kalau kita memang hanya untuk fun aja, bahasan second atau baru sama dengan yang nomor 1 kita bahas. Tapi lebih baik beli di authorized dealer atau di reseller? Biasanya majority lebih baik di reseller karena cenderung lebih murah. Karena jam-jam itu tuh biasanya jam untuk membangun reputasi untuk membeli jam yang main course-nya lah gitu. Main course-nya seperti Rolex atau AP atau Patek gitu ya. Ini tuh jam untuk membangun reputasi seseorang di toko Indonesia ini gitu, toko-toko jam Indonesia. Jadi ketika di reseller mereka ada yang cenderung menjual gitu dengan harga lebih murah dari mereka yang mereka beli, karena belum tentu mereka pun akan memakai atau menyimpan banyak merek ini gitu. Mungkin 1-2 disimpan, tapi kalau misalnya dia disuruh terus untuk bangun reputasi setiap tahun mereka harus beli, ya biasanya mereka jual lagi gitu. Dan ketika masuk ke reseller itu harganya udah turun dari authorized dealer. Nah, jadi carilah jam-jam yang di reseller untuk merek-merek ini. Misalnya contoh ya, ada yang suka Tudor Pelagos 39 yang terbaru teman-teman. Kalau kita di authorized dealer mungkin harganya bisa mencapai hampir 70 ya, berarti 60 sekian gitu. Tapi nanti mungkin ketika masuk ke reseller itu bisa aja harganya itu menyentuh 50-an gitu. Bahkan kalau misalnya pas lagi nemu yang second terus bagus bisa mencapai 40 sekian gitu. Jadi diskonnya tuh banyak gitu. Ketika Anda beli diskon segitu, suatu saat ketika mau dijual lagi tuh nggak jatuh-jatuh amat harganya. Jadi untuk merek-merek seperti itu Anda bisa cari di reseller daripada di authorized dealer. Beda kalau seandainya Anda memang ingin membangun reputation Anda di authorized dealer di toko jam luxury di Indonesia. Nah, terus apa yang kita perlu lakukan juga untuk merek-merek yang lebih rendah lagi, misalnya seperti G-Shock, Seiko, Tissot gitu ya, dan lain-lain lah yang seperti itu. Ya bisa dibilang ini kelas level yang di bawahnya lagi gitu ya. Sejauh yang saya pernah cek juga untuk merek-merek seperti ini, di authorized dealernya masing-masing merek ini pun rata-rata biasanya lebih mahal. Jadi Anda bisa mengecek, ini belum tentu ada di grey dealer sih, karena reseller jarang lah untuk menjual jam-jam yang di level ini gitu, jarang. Nah, Anda bisa cari di toko-toko yang kalau di kota-kota tertentu itu yang bukan ada di mall gitu, tapi yang berada di, misalnya contoh ya, di jalan-jalan besar yang ada ruko-ruko jual jam tangan, tapi official juga mereka adalah part of distributor gitu, yang pegang banyak merek gitu. Nah, biasanya di toko-toko seperti itu tuh harganya lebih bawah daripada di authorized dealer yang di mall gitu. Authorized dealer tuh cuma jual satu merek gitu ya. Jadi yang satu merek, misalnya contoh merek Tissot gitu, atau misalnya merek G-Shock atau Seiko gitu. Cuman satu toko itu jual merek itu biasanya cenderung lebih mahal. Jadi Anda perlu banding-banding juga, boleh cek di online ya, yang trusted dealer lah gitu. Di online biasanya secara rata-rata itu jauh lebih rendah. Bisa berapa bedanya gitu?
tergantung, bisa 20%, bisa 25%, tergantung merek, tergantung jenis, tergantung apakah dia limited edition, apakah dia yang khusus gitu. Nah, jadi itu sih. Karena pertanyaan-pertanyaan ini cukup cukup banyak lah. Nah, kalau gitu ngapain dong beli di authorized dealer? Sebenarnya bukan ngapain juga sih. Ada beberapa orang yang memang harus gitu ya beli itu di authorized dealernya karena pengen punya bond yang dari authorized dealernya. Padahal di toko-toko yang lain pun dapat gitu ya, untuk kalau misalnya merek seperti kayak G-Shock, Seiko gitu. Tapi kan nggak ada official langsungnya dari toko G-Shocknya gitu. Terus dia juga pengen dapat semuanya pokoknya yang official lah. Jadi dia merasa lebih lebih pede gitu. Nggak ada salahnya juga. Jadi ini tergantung dari tujuan kita membeli ya. Kalau Anda misalnya super kolektor, memang harus semuanya dari official, ya go on. Dan untuk merek-merek tertentu seperti yang contoh ya, misalnya kayak Panerai, Breitling, Omega gitu. Omega sebenarnya nggak bisa untuk build reputation, karena setahu saya Omega ini merek beda sendiri. Tapi build reputation untuk di merek Omega sendiri itu bisa. Terus misalnya kayak Panerai, kayak seperti Tudor gitu. Anda pengen bangun reputasi Anda dalam histori pembelian Anda untuk nanti bisa beli atau didapat panggilan Rolex Sport seperti itu. Ya itu Anda mau nggak mau harus beli di authorized dealer. Mungkin itu aja video hari ini. Kita membahas tentang bahasan yang ringan. Semoga bisa membawa manfaat untuk Anda. Jadi dekat-dekat akhir tahun nih, siapa tahu Anda mau cari hadiah atau kado gitu ya. Anda berpikir mau belinya second atau baru nih gitu. Bisa untuk diri Anda sendiri atau ya orang-orang yang ada di family Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. See you guys.